Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ayuhal hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kepada Allah, sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menyempatkan waktu kita untuk melakukan rutinitas kita, yaitu majelis taklim Nurul Bahri. Insya Allah akidah ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kita semua hamba-hamba yang solihah, mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh solihah, manfaat ilmunya fitini wa dunya wal akhirah, berkah usianya, berkah rezekinya halalan thayyibah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari sejenak kita basahi bibir kita dengan melantunkan zikir keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita lantunkan sholawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul dan harapannya beliau akan tersenyum melihat kita, keluarga, anak-anak kita dijadikan oleh beliau umat yang dicintai oleh baginda Rasul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Shalawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita memasuki salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang mana kalau kita melihat sejarah ibu-ibu, bulan ini penuh dengan makna dan hal-hal yang bisa kita ambil sebagai ibrah atau pelajaran. Yang pertama, pada bulan Muharram ini diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihi wasallam.
Beliau mengakui kesalahannya ketika memakan buah yang dilarang oleh Allah. Kemudian ketika di dunia beliau senantiasa berdoa kepada Allah, memohonkan ampun. Selama berapa tahun, Bu? Kurang lebih 40 tahun beliau berdoa minta maaf kepada Allah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu diulang-ulang selama 40 tahun. Yang artinya, Robbi, wahai Tuhan, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Jikalau Engkau tidak memaafkan, maka saya termasuk orang-orang yang merugi. Ini doanya Nabi Adam. Artinya apa, Bu? Ketika ada hal-hal yang meleset dalam diri kita, cukup kita introspeksi, memohon maaf. Tidak perlu menuding orang lain, tidak perlu karena gara dia, gara-gara ini, nggak perlu. Cukup kita introspeksi dengan mengatakan Robbana dolamna. Berbeda dengan iblis. Iblis tahu ia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka abadan-abadan, selama-lamanya. Kemudian terbesit, bagaimana agar saya selamat? Karena Allah Maha tahu apa yang ada tersembunyi ataupun yang nyata. Melalui malaikat Jibril mengatakan, wahai iblis, jikalau engkau ingin dimaafkan oleh Allah, maka hormatlah di kuburan Nabi Adam. Kemudian iblis mengatakan, dulu Adam waktu masih hidup saja saya nggak mau hormat, lebih-lebih kalau Adam sudah meninggal, saya sangat tidak mau. Ini bentuk kedurhakaan atau bentuk kesombongan yang dimiliki oleh iblis. Sehingga ciri-ciri orang yang sombong itu, Bu, yang pertama adalah raddul haq, menolak kebenaran. Ketika dinasihati tetangganya, Bu, sekarang udah jam 10, mohon ya suara TV-nya dikecilin, anak saya lagi sakit, umpama. Ia mengatakan, ini kan TV saya sendiri, yang bayar juga listrik saya, terserah saya. Ini adalah orang yang sombong ketika dinasihati untuk kebaikan, tapi dia merasa memiliki segalanya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sombong, yaitu ia senantiasa merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih mulia. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang sombong itu bisa karena memiliki harta yang banyak, katanya, memiliki wajah yang cantik, yang indah, tubuh yang kuat. Ia sombong memiliki hal itu. Ia dititipin oleh Allah kecerdasan, kemudian sombong karena ilmunya, dan lain-lain. Ini semua bisa menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman menyumpahi surga itu, ya jannati anti muharramun alal mutakabbirin. Wahai surga yang saya cintakan, kamu saya haramkan kepada orang-orang yang terdapat dirinya adalah sifat-sifat yang sombong. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada bulan Muharram, kejadian yang luar biasa lagi, yaitu Nabi Nuh alaihi wasallam dari tsunami yang sangat luar biasa. Waktu itu Nabi Nuh sangat tidak kuat dengan reaksi, dengan respon kelakuan umat-umatnya, sehingga beliau berdoa kepada Allah, ya Tuhan, tunjukkanlah keadilanmu kepada hamba-hamba seperti ini yang melampaui batas. Allah kemudian mengatakan, wahai Nuh, kalau gitu silakan tanam pohon-pohon itu. Setelah ditanam, hari berganti dengan minggu, berganti dengan bulan, berganti dengan tahun, belasan tahun hingga puluhan tahun. Pohon-pohon itu yang tadinya benih menjadi besar-besar dan ditebang oleh Nabi Nuh alaihi wasallam. Ditebang, digaji, dipotong. Kemudian umatnya mengatakan, Nuh, untuk apa ini semua? Saya diperintahkan oleh Tuhan kami untuk membuat sebuah kapal. Mereka menertawakan,
mengejek Nuh, kamu ini semakin lama semakin tidak waras. Di sini itu gersang, jarang turun namanya hujan. Kenapa kamu bikin yang aneh-aneh? Karena ini adalah perintah Allah, maka Nabi Nuh tidak menghiraukan mereka, tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lambat laun tapi nyata, kemudian perahu ini jadi. Setelah jadi, apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh? Ia semakin mengejek dengan kapal yang begitu besar ini, kemudian dijadiin sebagai toilet umum. Orang kalau ingin buang hajat ke sana, buang kotoran ke sana, dan seterusnya. Sampai pada titiknya ada kakek-kakek yang kurang sehat. Dia jalan masih dibopong oleh anak cucunya, mengatakan, "Nak, bantuin kakek nih, pengen buang hajat di perahunya Nuh itu." Ketika dituntun anaknya, dituntun cucunya, naik tuh sehingga tubuhnya penuh dengan kotoran. Tapi anehnya ia dikasih oleh Allah kesembuhan, sembuh total, bisa berjalan. Dan sebagaimana orang-orang melihat seperti ini, kemudian mengambil ember, ngambil timba. Ini adalah satu bentuk sesungguhnya mereka telah dihinakan oleh Allah. Kotorannya diambil semua sampai dibersihin pakai air sehingga habis. Disinilah tidak lama kemudian mendung datang, gelap langit dan seterusnya, dan turunlah hujan. Nabi Nuh memanggil keluarganya, termasuk anak cucunya, anak istrinya. Ia enggan. Kan'an, ikutlah ayah, ikutlah ayah. Ia mengatakan, tidak, saya lebih baik memilih ke sebuah bukit yang tinggi daripada ikut engkau wahai ayah. Dengan berjalannya waktu, kemudian bukit ini tenggelam, anaknya dan istrinya pun hilang dimakan oleh air yang begitu meluap. Nabi Nuh kemudian mata karena anaknya telah hilang. Disitulah Allah kemudian menurunkan firman-Nya, "Wahai Nuh, ketahuilah, meskipun Kan'an adalah darah dagingmu, tapi hakikatnya dia bukan anakmu. Keluargamu yang sesungguhnya adalah mereka yang ikut di kapalmu, meskipun bukan darah dagingmu, tapi mempunyai ikatan yang kuat, yaitu ikatan spiritual, ikatan agama, sama-sama menyembah Allah. Itulah keluargamu yang sejati." Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, artinya apa? Kita umpama keluarga kita